pembelajaran biologi. Ini adalah kali pertama pertemuan pertama di semester 2. Nah, untuk materinya semester 2 ini kalian nanti ada beberapa, salah satunya adalah tentang materi sistem pernafasan atau sistem respirasi. Tentunya kalian di SMP pernah mendapatkan materi ini ya. Nah, untuk di SMA tentunya materinya akan lebih kompleks lagi gitu ya. Kalian nanti untuk memahami, untuk mengenal apa itu bagian-bagian dan bagaimana proses bernafas serta kelainan dan gangguan pada sistem pernafasan. Nah, untuk selanjutnya kalian simak penjelasan Ibu, sekalipun kita masih dalam proses pembelajaran daring ya. Nah, kalian perhatikan di sini ada sistem respirasi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu bernafas? Nah, bernafas itu artinya menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Pada bahasa ilmiahnya, bahasa biologinya disebut sistem respirasi. Apa itu sistem respirasi? Sama sistem bernapas, tapi di sini dijelaskan secara ilmiah bahwa respirasi itu proses pembakaran zat makanan C6H12O6 oleh oksigen sehingga dihasilkan 6 molekul CO2, 6 molekul H2O, dan 36 ATP. Jadi, apa itu ATP? ATP itu adalah hasil sampingan dari kita bernafas. Sehingga dengan bernafas kita punya tenaga. Kita bisa beraktivitas karena kita bernafas. Nah, kok bisa misalkan dari bernafas bisa punya tenaga? Dari mana asalnya tenaga itu? Salah satunya tadi, kan pembakaran zat makanan. Zat makanan yang kita makan, sari-sari makanan yang kita makan, yang ada di dalam darah, yang masuk ke dalam sel tubuh, itu nanti akan diproses secara kimiawi sehingga nanti salah satunya menjadi energi. Nah, ketika kita bisa nggak menahan napas Bu 10 menit, 15 menit, bisa nggak? Kalau yang sudah terlatih mungkin bisa, tapi untuk yang tidak terlatih bisa menimbulkan kematian, bisa jadi lemas gitu. Kenapa tidak bernapas kok lemas? Ya karena tidak dibentuk energi oleh sel tubuh kita gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, alat-alat pernafasan. Alat-alat pernafasan itu meliputi apa aja? Di sini ada 7 alat pernafasan. Yang pertama, hidung. Yang kedua, faring. Yang ketiga, laring. Yang keempat, trakea. Yang kelima, bronkus. Yang keenam, bronkeolus. Dan yang terakhir, alveolus. Nah, yang pertama hidung. Ada apa aja sih di hidung? Nah, kalian, gambarnya ini kurang bagus ya, saya kurang bisa menggambar. Di sini rongga hidung kalian bisa semuanya punya hidung ya gitu. Nah, di hidung ini ada apa aja, coba kalian amati. Di hidung itu ada yang namanya rambut. Fungsi rambut adalah untuk menyaring udara atau kotoran gitu ya. Jadi kotoran-kotoran yang terhirup oleh kita itu akan disaring pertama kali oleh rambut di hidung. Yang kedua ada lendir, ada mukus. Kenapa kita misalkan suka ada ingusan istilahnya ya? Kenapa kok lubang hidung selalu basah? Itu normal karena memang di situ untuk sama menjebak kotoran yang terhirup ketika kita bernafas. Kemudian ada, jadi fungsi hidung ini yang pertama menyaring udara, yang kedua adalah untuk menghangatkan udara karena udara di luar dengan udara tubuh kita berbeda ya suhunya. Kemudian faring. Faring ini adalah merupakan pertemuan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan gitu ya. Jadi kalau kita menghirup udara, maka faringnya itu akan di situ ada pertigaannya. Kemudian ada laring. Laring ini adalah di dalamnya ada jakun. Kalau pada laki-laki tumbuh ya jakunnya jadi menonjol, kalau pada perempuan tidak. Kemudian ada epiglotis. Di jakun itu, nah, sama laki-laki perempuan juga, cuma pada perempuan tidak tumbuh, ada yang namanya pita suara. Gitu ya. Kemudian pada epiglotis, nah epiglotis ini biasanya terjadi ketika ada yang pernah misalkan tersedak. Ada ya? Nah, yang pernah tersedak itu artinya ketika kalian misalkan makan, ketika kalian makan, epiglotis tidak menutup sempurna, tidak menutup saluran pencernaan, sehingga akibatnya tidak menutup saluran pernapasan, sehingga akibatnya si makanan ada yang masuk ke dalam saluran pernafasan, akibatnya terjadi tersedak. Kemudian ada trakea. Trakea itu apa? Nah, ini trakea ya. Trakea ini adalah saluran yang terbentuk dari tulang rawan gitu, dimana sama di sini juga ada silia, ada rambut-rambutnya. Ini adalah hanya saluran pernafasan saja, tapi di sini juga banyak mengandung lendir, sama tujuannya kalau tidak tersaring oleh rongga hidung, kemudian oleh rambut-rambut, oleh lendir di faring, laring, maka nanti akan disaring juga di trakea. Kemudian
di sini ada terbentuk dari cincin tulang rawan, epitelnya berselia sehingga bisa mendorong kotoran yang masuk ke dalam saluran pernafasan supaya tidak langsung ke paru-paru. Kemudian ada cabang trakea, cabang batang tenggorok. Istilah trakea itu adalah batang tenggorok, namanya bronkus. Bronkus ini adalah sama saluran pernafasan yang membagi paru-paru menjadi dua bagian. Di sini ada dua saluran yang membagi dua bagian paru-paru. Itu namanya bronkus. Kemudian bronkeolus. Apa itu bronkeolus? Bronkeolus itu adalah cabang-cabang dari bronkus. Jadi bronkus ini bercabang-cabang lagi, ini namanya bronkeolus. Kemudian ada alveolus. Alveolus ini adalah kantung-kantung udara yang ada di paru-paru. Nah, kantung-kantung udara ini tempat terjadinya pertukaran oksigen dan CO2. Jadi darah dari jantung masuk ke paru-paru, di situ nanti akan berdifusi, oksigen dan CO2-nya terjadi di dalam alveolus. Nah, untuk bronkus, bronkeolus, alveolus ini merupakan satu kesatuan yang posisinya berada di dalam paru-paru, gitu ya. Nah, ini yang biasanya nanti banyak sekali pertanyaan ketika kalian ulangan. Tentunya ini hanya singkat saja. Apa itu respirasi? Kemudian salah satunya adalah mengenai alat-alat pernafasan, juga bagian dan fungsi dari alat tersebut. Nah, mungkin untuk materi sekarang sampai di sini. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, kalian bisa pertanyaannya diajukan di grup ya, sehingga nanti kita sambil berdiskusi. Untuk selanjutnya adalah materi tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.